Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen yang telah diberikan kepada kelompok kami yang ditugaskan secara individu. Saya di sini bernama Hasan Hasbullah, NIM 2040310096 dengan mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Prodi saya yaitu Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menerangkan sejarah Kerajaan Mataram Islam Jawa. Yang submateri yang pertama yaitu menerangkan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Awal berdirinya yaitu setelah Kerajaan Demak runtuh. Kerajaan Pajang yang saat itu merupakan salah satu kerajaan di Jawa Tengah. Namun dengan demikian, Raja Pajang masih mempunyai musuh yang sangat kuat. Yang musuhnya itu ingin berusaha menghancurkan kerajaan Pajang itu, yaitu seorang yang masih keturunan keluarga kerajaan Demak yang bernama Arya Penangsang. Raja kemudian membuat sebuah sayembara bahwasanya barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang atau dapat membunuhnya akan diberi hadiah tanah di Pati dan Mataram. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi yang merupakan abdi prajurit Pajang berniat untuk mengikuti sayembara tersebut. Di dalam peperangan akhirnya Danang Sutwijaya berhasil mengalahkan dan membunuh Arya Penangsang. Untuk submateri yang nomor 2 yaitu menjelaskan apa yang menyebabkan kerajaan Mataram Islam menjadi kerajaan Islam terbesar di dunia, di tanah Jawa. Mataram mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Wilayah Mataram bertambah luas seperti meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kala itu Sultan Agung di samping dikenal sebagai raja juga pemimpin agama, seorang tokoh ulama agama yang terkemukakan. Makanya kerajaan Mataram itu beranut agama Islam. Kehidupan beragama mendapat perhatian dan pengembangan yang sangat besar kala itu. Sultan Agung dikenal juga sebagai pahlawan nasional karena perannya dalam mengusir penjajah Belanda. Jadi dalam puncak kejayaan kerajaan Islam itu berada di tangan seorang pahlawan nasional yang telah mengusir penjajah Belanda kala itu, yaitu Sultan Agung. Di antara pencapaian dalam kemajuan kerajaan Mataram Islam yang menjadikan kerajaan ini sebagai kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa, yaitu bidang politiknya yang sangat maju. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam anti penjajah Belanda yang telah dilakukan oleh rajanya yaitu Sultan Agung sendiri. Di bidang perekonomiannya antara kerajaan-kerajaan Islam yang kecil lainnya itu saling bersifat multilateral, saling bersifat sosial dalam kerajaan-kerajaan Islam. Dan bidang sosial dan budaya tentunya
dengan sosial dan budaya adalah salah satu penarik sehingga rakyatnya itu bisa menjadi lebih semangat dalam mendukung kerajaan Mataram itu. Dalam submateri yang nomor 3, yaitu menjelaskan apa penyebab terjadinya kemunduran kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung tidak mempunyai pengganti yang mumpuni sepenuhnya. Jadi dia tidak mempunyai pengganti atau keturunan sehingga bisa menjadi faktor kemunduran kerajaan Mataram. Putra mahkota sangat bertolak belakang sifat dan kepribadiannya dengan sang ayah. Kegemarannya pada kehidupan keduniawian telah mendorongnya ke jurang kehancuran kerajaan. Terpecahnya kerajaan Mataram Islam yaitu bermula dari Raja Amangkurat I yang memindahkan lokasi ke Keraton Pleret pada tahun 1667 yang lokasinya tidak jauh dari Kerta. Selanjutnya terjadi kekacauan di bidang politik yang pada waktu pemimpin Sultan Agung itu adalah merupakan salah satu faktor faktor kejayaan kerajaan Islam pada waktu itu. Tapi ketika pada terjadinya kemunduran itu malah di bidang politiknya itu pada masa pemerintahan Amangkurat II itu menjadi terkocar-kacir pada bidang politiknya sampai pada Paku Buwana II dan selesai pada masa pemerintah Paku Buwana III yang pada masa itu Mataram terpecah menjadi kesultanan yaitu Ngayogyakarta dan Kasunan Surakarta setelah ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Disitulah menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram. Setelah terjadi pembagian dua wilayah, perpecahan masih berlanjut kembali melanda Mataram sehingga pada tahun 1757 terjadilah perjanjian Salatiga. Terpecahnya yang dialami Mataram berakhir pada tahun 1780 setelah Perang Diponegoro selesai. Selanjutnya daerah kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta diramos oleh Belanda hingga akhirnya pada tanggal 27 September 1830 terjadilah perjanjian Klaten yang membahas tentang wilayah kekuasaan Belanda. Maka secara permanen kerajaan Mataram Islam diserahkan kepada pihak Belanda lewat perjanjian tersebut. Disitulah titik kemunduran dan titik keruntuhannya kerajaan Mataram Islam. Tapi masih mempunyai banyak bukti-bukti peninggalannya sebagai negara kerajaan Mataram Islam terbesar di Pulau Jawa. Adapun peninggalan kerajaan Mataram Islam yaitu seperti halnya gerbang makam Kota Gede, Masjid Makam Kota Gede, Bangsal Duda, Kalang Obong, Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara yang dibangun pada tahun 1763 oleh PP3. Sastra Gending karya dari Sultan Agung sendiri. Kesimpulannya yaitu kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede yang merupakan salah satu peninggalan terbesar kerajaan Mataram Islam. Awal berdirinya yaitu sejak kerajaan Demak runtuh. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan di Jawa Tengah. Namun demikian Raja Pajang masih mempunyai musuh yang kuat dengan berusaha menghancurkan kerajaannya, ialah seorang
yang masih keturunan keluarga kerajaan Demak yang bernama Arya Penangsang. Kerajaan kemudian membuat sebuah sayembara bahwa barang siapa mengalahkan Arya Penangsang atau dapat membunuhnya akan diberi hadiah tanah di Pati dan Mataram. Ki Pemanah dan Ki Penjawi yang merupakan abdi prajurit Pajang berniat untuk mengikuti sayembara tersebut. Di dalam peperangan akhirnya Danang Sutwijaya berhasil mengalahkan dan membunuh Arya Penangsang. Dan faktor kemunduran yang karena terpengaruhnya faktor duniawi dan tidak bisa meneruskan perjuangannya dari para raja-raja sebelumnya hingga akhirnya itu mengakibatkan runtuhnya. Dan adapun kemajuannya itu seperti di bidang politik, perekonomian, sosial dan budaya. Cukup sekian penjelasan sejarah kerajaan Mataram Islam yang menjadi sejarah kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa ini. Ya, walaupun kerajaan ini sudah runtuh, tapi kita harus bisa mengenal sejarah-sejarah bukti bahwa ajaran Islam sudah dari dulu sudah diperjuangkan oleh para raja-raja Islam, oleh para ulama-ulama sejak dulu, seperti halnya Sultan Agung yang termasuk salah satu orang yang mempunyai keilmuan agama yang sangat dalam. Terima kasih matur suwun sudah melihat video yang saya buat. Cukup sekian, bila ada yang salah kata atau slide-nya kadang jepat-jepat tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.